Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, baik. Ibu ingin mengingatkan untuk kalian absensi di Google Classroom ya, dengan format nama dan nomor absen. Untuk pembelajaran minggu lalu kita sudah memasuki materi impuls dan momentum terkait dengan konsep impuls, konsep momentum, dan juga hubungan dari impuls dan momentum. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu adalah Ibu ingin menganalisis dan menghitung bagaimana tentang hukum kekekalan momentum tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tidak sempurna, dan lenting sebagian, sekaligus juga mengenai koefisien restitusi. Di sini kita akan membahas tentang momentum dan impuls, tapi lanjutan dari pembelajaran kemarin, yaitu tentang hukum kekekalan momentum ya. Nah, hukum kekekalan momentum itu memiliki sebuah pernyataan itu bahwa dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi di sini hukum kekekalan momentum itu sama dengan momentum sebelum itu sama dengan momentum yang sesudah. Nah, momentum sebelum itu terjadi pada benda, yaitu benda yang pertama, momentum pertama, sama momentum yang kedua sama dengan, nah, P1 aksen sama P2 aksen ini itu adalah momentum sesudah terjadinya tumbukan. Nah, rumus dari momentum kemarin itu adalah rumus M dikali V. Karena ini 1, maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Yang kita tahu di mana P1 dan P2 ini adalah vektor dari momentum 1 dan 2, yaitu momentum yang terjadi pada benda 1 dan benda 2. Satu M itu adalah massa benda, yang satuannya kilogram. Terus V itu adalah kecepatan nih. Ini tuh adalah kecepatan benda benda yang pertama sebelum terjadi tumbukan. Yang ini juga kecepatan benda kedua sebelum terjadi tumbukan. Dan ini setelah terjadi tumbukan. Makanya dia ada aksennya di atasnya. Selanjutnya kita masuk ke tumbukan. Nah, tumbukan itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini ada tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi mekaniknya tetap sama besar sesaat sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Jadi di sini ada dua benda yang memiliki massa dan memiliki kecepatan. Ini sebelum terjadinya tumbukan ya. Benda 1 di sini dan di sini benda 2. Nah, ketika terjadi tumbukan, ini terjadi tumbukan, maka terdapat massa pertama dan massa yang kedua. Ini dia jadi bertumbukan tuh jadi bertabrakan seperti tabrakan mobil gitu. Nah, di sini ketika sesudah tumbukan, nah, massa setiap bendanya ini arah geraknya itu berlawanan. Jadi tadi M1-nya berarah ke arah kanan jadi ke arah kiri, yang satunya lagi yang berarah ke kiri jadi ke arah kiri jadi ke arah kanan. Nah, jadi di sini maka menurut definisi dan ciri-ciri dari tumbukan lenting sempurna, tumbukan tersebut tidak dapat ditinjau dengan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, dan koefisien restitusi yang sebagai berikut.
Nah, di sini ada tumbukan lenting sempurna. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang hukum kekekalan momentum yang tadi rumusnya M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, ya kan? Nah, di sini ada rumus hukum kekekalan momentum. Yang di sini itu ditambah setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Nah, di sini karena perbandingan antara kecepatan relatif benda setelah bertumbukan terhadap kecepatan relatif benda sebelum bertumbukan adalah nilainya 1, sehingga nih, ini adalah rumus namanya itu adalah koefisien restitusi, yaitu sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 yang nilainya adalah 1. Jadi pada tumbukan lenting sempurna itu E-nya itu adalah sama dengan 1. Maka M itu adalah massa benda, V1-nya itu adalah kecepatan benda 1 sebelum bertumbukan, yang satuannya meter per sekon. Ada juga V2-nya kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, meter per sekon juga. Terus V1 aksennya itu adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, satuannya meter per sekon. Nah, V2 aksennya juga kecepatan benda 2 setelah tumbukan gitu. Nah, sampai sini ada yang masih kurang dipahami nggak terkait tumbukan lenting sempurna sama hukum kekekalan momentum? Seseorang sedang mencuci mobil. Air yang keluar dari selang memiliki debit 1,2 kg per sekon dan laju air 15 meter per sekon. Air diarahkan ke salah satu sisi mobil secara horizontal hingga partikel air menumbuk dinding mobil. Tentukan besar gaya yang diberikan air pada mobil. Ada yang bisa nggak ini? Coba debit air mobil 1,2 kg per sekon. Itu satuannya tadi apa? Ya udah, kita bahas bersama saja ya. Di sini anggap aja arah sumbu X itu positif ke arah kanan massa air yang keluar tiap sekon. Jadi masanya tadi adalah 1,2 kg. Nih, masanya. Massa airnya 1,2 kg dan V-nya itu adalah 15 meter per sekon. Gitu kan? Dan V1-nya, V2-nya itu nggak ada. Yang ditanya itu adalah gayanya. Maka kita menggunakan V itu sama dengan delta T per delta T, yaitu momentum pertama dikurang momentum yang kedua dibagi waktu, ya kan? Sama dengan ini satuannya bisa kita masukkan V2 min V1, yaitu 0 dikurang 15, makanya hasilnya jadi minus. Jadi minus 18 gitu. Nah, di sini ada contoh soal tumbukan lenting sempurna. Ada yang bisa enggak? Ini tumbukan lenting sempurna. Ini masanya, kecepatan menumbuk bola dengan yang mula-mula diam, kemudian kecepatan kedua setelah bertumbukan bergerak bersama-sama. Tadi gimana? Kalau misalnya kan masanya 0,1 massa A, MA-nya 0,1, terus V-nya itu 6, bertumbuk dengan bola yang masanya 0,2 kg yang mula-mula diam. Nah, terus kecepatan kedua bola setelah bertumbukan bergerak bersama-sama. Jadi V-nya, V aksennya itu adalah sama, makanya ditanya V aksennya, ya kan? Nah, di sini yang diketahui MA-nya itu adalah 0,1 kg. Nah, VA-nya itu sama dengan 6 meter per sekon. Nah, VB-nya itu tadi kan mula-mula diam, berarti dia nggak punya kecepatan kan? Nah, MB-nya itu sama dengan 0,2 kg. Maka yang ditanya itu adalah VA aksen sama VB aksen, yang ternyata VA aksen dan VB aksen itu adalah bisa kita samakan jadi V aksen. Kenapa V aksen, Bu? Karena setelah bertumbukan kedua benda bergerak bersama-sama, maka kecepatannya setelah bertumbukan itu adalah sama.
Di sini ditanya V aksen, maka jawabnya tinggal rumus ini lenting tidak sempurna atau lenting tidak lenting sama sekali. Jadi MA VA tambah MB VB sama dengan MA plus MB. Nah, V aksen yaitu MA VA ditambah ini kan VB nya 0, maka apapun yang dikali 0 berarti 0 ya, sama dengan MA plus MB V aksen. Maka V aksen itu sama dengan MA sini, maka V aksen itu sama dengan di sini yang ditanya ini, maka yang ini pindah ruas ke bawah. Jadi MA VA per MA plus MA plus MB ya sama dengan 0,1, karena tadi massa dari A itu 0,1 kg dikali 6 meter per sekon per 0,1 ditambah 0,2. Nah, hasilnya itu sama dengan 2 meter per sekon untuk kecepatan benda setelah bertumbukan pada benda A dan benda B. Seperti itu. Masih ada yang kurang paham tentang materi ini? Materi kita sampai sini aja. Sudah. Ada yang masih kurang paham di bagian mana gitu? Saya tanya. Jika sudah, Ibu sudahi pertemuan kali ini. Oke. Untuk kesimpulannya, tadi kita belajar tentang apa aja? Hukum kekekalan momentum. Terus kita belajar tentang apa lagi? Tumbukan. Tumbukan itu ada berapa tumbukan? Ada 3, yaitu tumbukan sempurna, iya, lenting, sempurna, tumbukan sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Ya, terus kita belajar tentang koefisien restitusi juga, ya kan? Nah, Ibu akan memberikan kalian latihan soal dulu ya. Latihan soal terkait, seneng dong latihan kan biar bisa fisikanya. Latihan soal ya, latihan soal itu dikumpulin paling lambat minggu depan. Nanti Ibu berikan latihan soalnya, terus nanti Ibu berikan PPT-nya gitu ya. Jangan lupa buat nilai-nilai yang masih kosong, ayo segera dikerjakan. Ibu ngajar kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi nanti kalau misalnya nilainya kosong, ya udah ya, Ibu nggak tanggung jawab. Jadi untuk teman-temannya yang belum mengerjakan tugas, yang masih ada yang bolong-bolong, tolong segera dikerjakan ya. Itu aja yang Ibu sampaikan. Berarti minggu depan mungkin ini Zoom terakhir kita, karena minggu depan juga Ibu akan hanya memberikan latihan saja sama memberikan kisi-kisi ulangan, dan minggu depannya lagi kita ulangan gitu ya. Ibu, sekian dari Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, enggak. Oke. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Yang udah pakai seragam boleh kok on cam biar tahu mukanya Ibu siapanya.
Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi gelombang ini ya, berjalan ya, dan kita akan mengulang kembali materi tentang gelombang berjalan dan dilanjutkan dengan gelombang stasioner. Jadi pada pembelajaran ini tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk menganalisis dan dapat menghitung dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di sini ada gambar horizontal ya, di gambar horizontal dengan arah rambatnya ke arah kanan, dengan arah ke arah kanan. Maka dari itu jadi di sini ada tali sepanjang sumbu horizontal, sumbu getarnya di titik O. Nah, titik O ini terus-menerus digetarkan nih, digetarkan. Nah, dia menghasilkan periode yang bisa disimbolkan T serta simpangan maksimum amplitudo A. Sehingga gelombang berjalan terjadi dengan cepat rambat nih, cepat rambatnya di sini. Maka rumus gelombang pada persamaan gelombang yang kemarin gelombang mekanik itu, ini Y sama dengan A sin omega T gitu. Yang dimana A-nya itu adalah amplitudo, W-nya itu atau omega-nya itu adalah kecepatan sudut, yang satuannya rad per sekon, dan T-nya itu adalah waktunya. Selanjutnya kita masuk ke persamaan gelombang berjalan yang dirumuskan. Nah, di sini saya rumuskan YP sama dengan A sin omega T plus minus X per V, ya kan? Nah, jika ini omega ini kita masukkan, ini omega sini kita ganti dengan 2pi per T, maka rumusnya jadi 2pi per T. Di sini omeganya diganti jadi 2pi per T, buka kurung T plus minus X per V. Nah, V ini atau V ini adalah cepat rambat yang mempunyai rumus yang kita kemarin sudah pelajari, yaitu lambda per periode, jadi panjang gelombang per periodenya. Nah, jika kita masukkan ke dalam, maka jadi ini berubah menjadi T per T besar dan X per lambda. Kenapa X per lambda? Karena lambda jadi X per lambda per T lagi. Jadi T-nya habis gitu ya. Jadi T-nya habis di sini dicoret sama sini. Jadi per T, lambda per T. T di bawah sini bisa dihabiskan di sebelah sini. Jadi tinggal X per lambda. Nah, sehingga ini kita bisa juga K itu mempunyai persamaan atau rumus 2pi per lambda. Sehingga kita bisa dapat simpulkan Y itu sama dengan A sin omega T plus minus KX. Seperti itu. Yang dimana itu A itu adalah amplitudo getarnya yang satuannya meter, yaitu simpangannya yaitu meter, X itu jaraknya yang satuannya meter, lambdanya itu adalah panjang gelombang yang satuannya meter, T itu adalah waktu sumber gelombang digetarkan satuannya sekon, K itu bilangan gelombang atau rad per sekon, T itu periode gelombang atau sekon, F itu frekuensi gelombang hertz, dan V itu adalah cepat rambat gelombang atau satuannya meter per sekon. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Apakah masih bingung? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada gelombang sinusoidal yang berjalan ke arah kanan. Jadi, apa sih Bu yang berjalan ke arah kanan? Jadi, gelombang sinusoidal itu sebenarnya adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan yang berarah ke arah kanan. Jadi, nanti biasanya itu di soal itu mereka diketahui misalnya gelombang sinusoidal yang berjalan ke arah kanan. Atau biasanya dia berupa gambar yang berjalan ke arah kanan gini. Kayak sebuah grafik gitu seperti ini, tapi dia berjalan ke arah kanan. Ini kan berjalan ke arah kanan. Nanti kalau yang berjalan ke arah kiri juga nanti berjalan ke arah kiri ke sini gitu.
Nah, rumus yang dipakai itu sama kayak rumus yang di atas, rumus persamaan yang gelombang berjalan. Hanya saja pada gelombang berjalan yang berjalan ke arah kanan, dia itu T minus X per V. Sedangkan gelombang berjalan ke arah kiri, dia A sin omega T plus X per V gitu. Jadi yang membedakan gelombang berjalan dan gelombang berjalan ke arah kanan dan ke arah kiri itu adalah rumusnya. Rumusnya ini hanya membedakan dengan satu yang gelombang berjalan ke arah kanan itu dia menggunakan negatif, sedangkan gelombang berjalan yang ke arah kiri itu dia menggunakan positif. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Kita lanjutkan ke gelombang ini ya, gelombang stasioner. Nah, sini ada gelombang stasioner. Jadi tadi kita cuma sekedar membahas tentang gelombang berjalan itu seperti apa secara umum saja gitu. Jadi di sini ada sebuah gambar. Di sini ada gelombang datang, yaitu gelombang datang itu ini, gelombang datang. Ini gelombang datang dan ini gelombang pantul. Jadi, apabila gelombang hasil interferensi tersebut mempunyai amplitudo dan frekuensi sama, namun arah rambatnya berlawanan, maka gelombang tersebut dinamakan gelombang stasioner atau gelombang tegak. Jadi, gelombang stasioner itu seperti adalah interferensi atau dia ada punya dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul di sini. Jadi dia kan berlawan arah, yang satunya ke arah kanan, yang satunya ke arah kiri. Jadi gelombang datangnya ke arah kanan, gelombang pantulnya ke arah kiri. Seperti itu. Selanjutnya, nih pada gelombang stasioner tidak semua titik memiliki amplitudo sama. Nah, gelombang stasioner dapat diamati pada seutas tali yang dibentangkan dengan menggetarkan salah satu ujungnya. Gelombang datang yang merambat ke ujung yang lain dipantulkan dan terjadilah interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi, pada gambar ini terjadi interferensi, yaitu adanya dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Itu seperti itu. Jadi hasil interferensi itu terdapat titik-titik pada tali getar, pada tali yang bergetar dengan amplitudo maksimum yang disebut perut gelombang, dan titik-titik yang bergetar dengan amplitudo minimum yang disebut simpul gelombang. Jadi pada gambar ini akan ada simpul dan juga perut gitu. Ini. Jadi di sini ada titik A, titik P pada tali A dan B berjarak X dari ujung bebas B, maka ujung A bergerak T simpangan titik P oleh gelombang datang memenuhi persamaan. Nah, ini untuk persamaan. Jadi pada gelombang stasioner ini dia ada dua, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Nah, kita akan membahas pada ujung bebas terlebih dahulu gitu. Nah, pada gelombang stasioner itu mereka itu mempunyai dua, yaitu rumus gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi ada Y1 dan Y2. Yang rumusnya Y1 itu adalah, ini udah mutlak ya, A sin 2pi T per T besar per min L per X per lambda. Nah, Y2 nya itu dia kebalikannya yang di sini, jadi ditambah seperti itu. Maka kita kalau misalnya mau mendapatkan rumus dari gelombang stasioner pada pemantulan ujung bebas, maka Y-nya itu sama dengan kita tambahin Y1 ditambah Y2, yaitu kita masukin persamaannya. Ini Y1 ditambah Y2. Lalu A-nya karena sama punya amplitudo, kita keluarkan A-nya, sin 2pi, ini sin 2pi persamaan ini ditambah sin 2pi persamaan ini. Sampai sini mengerti tidak? Bingung? Kita mending lanjut aja ke contoh soal ya. Nah, di sini. Nah, biasanya untuk gelombang ujung bebas sama ujung terikat, biasanya dia diketahui nih di soal nih. Seutas tali AB yang panjangnya 2 meter digantungkan vertikal, ujung B menggantung dengan bebas.
titik P terletak pada tali berjarak 1,6 meter dari ujung A. Jika ujung A digetarkan horizontal dengan periode 2 sekon dan amplitudo 5 cm, sehingga gelombang merambat pada tali dengan kecepatan 60 cm per sekon, maka tentukanlah amplitudonya, letak parut gelombang ketiga dari ujung bebas B, dan letak simpul ketiga dari ujung bebas B. Nah, kita sini. Nah, dapat diketahui nih tadi L-nya 2 meter. L min X-nya itu sama dengan 1,6 meter. X-nya itu 2 meter dikurang 1,6 sama dengan 0,4 gitu. T-nya itu 2 sekon. V-nya itu 60 cm per sekon atau 0,6 meter per sekon, dan amplitudo itu 5 cm atau 0,05 meter. Maka dari itu kita cari dulu nih panjang gelombangnya dari V dikali T, atau kecepatan rambat gelombang dikali sama periode, sama dengan 0,6 meter per sekon dikali 2 sekon sama dengan 1,2 meter. Nah, ini untuk mencari amplitudonya. Tadi amplitudo itu rumusnya adalah 2A cos 2pi X per lambda. Tinggal dimasukin. Ini dapat cos 2pi. Nah, jadi cos 2pi itu pi-nya itu adalah 180 derajat. Jadi 360 nanti 1/3. Jadi cos 360 dibagi 3 sama dengan cos 120. Seperti itu. Nah, tadi ini kan pada ujung bebas. Pada ujung bebas itu dia menggunakan P N plus 1 sama dengan N dikali setengah lambda. Gitu. P-nya itu sama dengan 3. N-nya itu adalah 2 karena tadi N plus 1. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Masukkan 2 dikali setengah dikali 1,2 meter sama dengan 1,2 meter. Gitu. Baru kita masuk ke Sn. Sn plus 1 itu sama dengan 2N plus 1 dikali 1/4 lambda sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1/4, 1,2 meter sama dengan 1,5 meter. Ini oke, di sini ini ya materinya sudah selesai. Apa masih ada yang ditanyakan gitu? Kalau tidak, Ibu ingin memberikan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu materinya kita mengulas sedikit tentang materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Tadi gelombang berjalan itu ada gelombang berjalan yang ke arah kanan dan yang ke arah kiri. Terus gelombang stasioner itu ada dengan pemantulan ujung bebas dan ujung tetap gitu ya. Dan pada ujung bebas itu perbedaannya ujung tetap sama ujung bebas itu apa, Bu? Nah, pada ujung tetap dan bebas itu perbedaan pada Y2-nya. Pada ujung tetap itu atau terikat dia Y2-nya itu di belakangnya ada plus 1/2 gitu ya. Dan dia itu menggunakan pada ujung bebas itu sin A plus sin B, sedangkan pada ujung tetap atau bebas itu dia menggunakan sin A min sin B gitu. Terus juga pada ujung bebas itu dia menggunakan cos dulu baru sin, sedangkan pada ujung terikat atau ujung tetap itu menggunakan rumus sin dulu baru cos. Dan untuk letak perut dan letak simpul pada ujung bebas itu adalah berkebalikan dengan letak simpul dan letak perut pada ujung tetap atau terikat gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu hanya ingin kalian untuk kemarin kan Ibu sudah bilang akan memberikan praktikum ya. Nah, jadi kemarin kalian minta praktikumnya berkelompok aja gitu ya. Berkelompok aja, Bu, gitu. Nah, kan kalian ada 33 orang ya. 33 orang dibagi 3 berarti dibagi 11 berarti kalian satu kelompok 3 orang, ya kan? Nah, kalian mau milih sendiri atau Ibu yang pilih? Halo, kalian mau pilih sendiri atau Ibu pilih? Terserah, Bu.
enaknya gimana? Ngikut deh Ibu, maksudnya mau Ibu pilihin aja, Bu. Oh, Ibu pilihin aja ya. Ya udah nanti Ibu pilihin, Ibu kirim ke ke WA grup ya, ke WA grup nama-namanya, dan juga Ibu akan memberikan bagaimana cara untuk mengerjakannya, modulnya, modul percobaannya dengan lembar kerjanya gitu ya. Iya, Bu. Iya, oke. Eh, Sekian dari Ibu. Tetap semangat dalam pembelajaran fisika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana dari kelas 10 IPA 2. Jadi, saya mau ngasih kesan dan pesan untuk Bu Titania selama ngajar di SMA Angkasa 2. Jadi tuh Bu Titan itu baik banget, ngajarnya sabar banget. Kadang kita suka nggak ngejawab, tapi tetap sabar banget. Terus ngasih penjelasannya singkat tapi mudah banget dipahamin gitu. Terus untuk pesannya, semoga Bu Titan kedepannya makin bagus lagi ngajarnya, makin sabar buat ngadepin murid-murid yang lebih nakal dari kita atau gimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama Putra Priyadi dari 10 IPA 2 ingin memberikan kesan dan pesan selama Bu Titania sebagai guru magang fisika di SMA Angkasa 2. Beliau adalah orang yang sabar dan penuh semangat dalam memberikan materi. Penyampaian materi yang dibawakan oleh beliau adalah singkat, jelas, dan mudah dimengerti, serta ditambah dengan PPT yang memudahkan pembelajaran. Saya, mewakili 10 IPA 2 mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Irawati dari kelas 11 IPA 2. Saya akan memberikan kesan selama Bu Titan mengajar fisika di kelas 11 IPA 2. Kurang lebih 2 bulan, saya merasa terbantu ketika saya tidak mengerti atau tidak paham saat mengerjakan tugas fisika. Saya berterima kasih kepada Bu Titan karena sudah sabar mengajar di kelas 11 IPA 2. Mohon maaf jika kelas kita kurang merespon atau menjawab pertanyaan dari Ibu saat pelajaran fisika berlangsung. Saya harap semoga Ibu dilancarkan dan dimudahkan saat sidang skripsi. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu semangat.